Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor X-Max ya guys ya, yang dimana ownernya ini pengen upgrade CVT plus servis rutin aja, kayak servis CVT sama servis injeksi ya guys, untuk perawatan bulanan aja. Oke, mau tahu racikan CVT jengatnya seperti apa? Jadi simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Di sini kita lakukan pembongkaran pada jam 14.22 ya guys ya. Kapan ini kelarnya? Ya udah simak terus sampai habis nih besti. Pertama-tama mari kita lakukan pembongkaran pada throttle body dan intake-nya, dan mari kita lihat keburikannya. Untuk kondisi throttle body dan intake ini aman ya guys ya, hanya wajar burik pemakaian ya guys ya. Waduh, nanti kita bersihkan sampai glowing, pokoknya kita mandi wajib lah, pokoknya mandi besar gitu ya guys ya. Terus untuk kondisi ISC-nya ya guys ya, ini aman sentosa, hanya saja burik betah. Ini mah itu bisa burik itu gimana ya dade ya, kurang mandi ini motor. Terus businya ini menggunakan ngak, aman ya guys ya, no gosong-gosong klep, buset masih kinclong seadanya ya guys. Jadi langsung saja buat mari kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada throttle body dan intake-nya ya guys ya, beserta ISC-nya kita bersihin supaya nggak burik banget kayak tadi tuh guys. Dan ini dia hasil dari pembersihannya guys ya. Sekarang throttle body-nya udah glowing seadanya nih besti. Begitupun juga dengan intake-nya udah glowing seadanya. Udah tenang, Johan Beauty Clinic mah bisa menyelesaikan permasalahan perburik-burikan duniawi ya guys ya. Begitupun juga dengan keadaan sensor ISC-nya, ini udah kinclong seadanya ya guys ya. Udah nggak ada burik-burik tadi tuh, yang hitam-hitam udah nggak ada, pokoknya udah tergusur lah itu mah. Oke, setelah bagian perinjeksiannya sudah kita lakukan penganalisan dan pembersihan, di sini mari kita beralih ke bagian persivitiannya. Untuk kondisi filter udaranya ini masih menggunakan yang standar dan keadaannya masih aman sentosa ya guys ya. Nggak ada burik-burik duniawi di dalam filter udaranya. Terus kita lakukan pencopotan pada bak CVT-nya, dan ini dia gambaran keadaan antek-antek CVT-nya, dan mari kita analisa. Untuk kondisi rumah rollernya ini menggunakan yang standar dan kondisinya aman ya guys ya. Nanti akan kita lakukan pembubutan menyesuaikan spek kita, tentunya sudah kita kerok juga nantinya ya guys. Terus untuk kipas pulinya ini juga masih standar dan belum diapa-apain sama sekali ya guys ya. Nanti kita lakukan penyesuaian pada kipas pulinya menyesuaikan spek yang kita buat sesuai racikan ya guys. Terus untuk rollernya juga masih menggunakan yang standar ya guys, alias 17 gram nih besti. Nanti akan kita lakukan penggantian juga. Terus untuk rumah rollernya ini keadaannya masih aman sentosa ya guys ya. Hanya saja slidernya ini udah kendor yang menyebabkan suara berisik mbak Jepang. Jadi nanti harus kita lakukan pergantian ya guys. Nah, untuk puli slidingnya ini masih menggunakan yang standar dan keadaannya masih aman sentosa ya guys ya. Begitupun juga dengan seal puli slidingnya, yang biasa seal puli sliding ini rungkat, tapi di motor ini seal puli slidingnya aman sentosa. Terus untuk persivitinya pun doi masih menggunakan yang standar dan keadaannya masih aman sentosa ya guys ya. Nanti akan kita lakukan pergantian menyesuaikan spek kita. Terus untuk kapas gandanya ini doi masih menggunakan yang standar dan keadaannya itu masih tebel, lumayan tebel ya, nggak tipis-tipis banget gitu, masih bisa digunakan. Begitupun juga dengan per gandanya, ini masih menggunakan yang standar juga ya guys ya, dan keadaannya masih aman sentosa. Untuk mangkok CVT-nya juga masih menggunakan yang standar dan belum ada yang kemakan di mangkoknya. Nanti akan kita lakukan pengcustoman pada mangkoknya ini ya guys. Nah, ini part yang penting dalam pengupgradean CVT kita ya guys ya. Fan beltnya itu harus original dan tidak ada yang retak-retak klep, dan di sini fan beltnya masih aman sentosa ya guys ya. Oke, setelah kita lakukan penganalisan secara keseluruhan, jadi langsung saja buat mari kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada antek-antek persivitian duniawinya ya guys ya. Tentunya dengan menggunakan bensin, terus kita ratakan dengan menggunakan kuas ya guys ya. Tidak lupa kita bersihkan juga tutup bak CVT-nya ini dengan menggunakan bensin dan kuas nih besti. Terus tidak lupa kita bersihkan juga pada bagian bak CVT-nya ini ya besti ya. Oke, setelah sudah kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada persivitian duniawinya, di sini mari kita beralih ke proses upgrade CVT-nya. Kita lakukan pengerokan jalur pada rumah rollernya dulu ya guys.
Terus selanjutnya kita buang atau papas siripnya ya guys ya, yang bertujuan untuk mengentengkan rumah rollernya supaya tarikannya tuh jauh lebih responsif nih besti. Tidak lupa kita bubut derajat pada si pulinya ini ya guys, sampai kinclong, pokoknya sampai bisa ngaca udah guys, nggak perlu beli kaca, udah pakai puli aja lu bongkarnya itu si piti buat ngaca gitu guys. Nah oke guys, ini puli yang udah dibubut X-Max 13,5 nih guys. Di sini kita pakai interlock. Interlocknya kita ukurin sama kayak di sini nih ya, kayak di rumah rollernya. Ini gua udah coak juga nih, udah coak, udah papas sirip, Kerok jalur, papas sirip sama derajatnya ya? iya full. Oke. Ini full. Full ya. Nah ini ukurannya kan BBA-nya itu 28 kalau nggak salah, 28 ya, 25. Ini gua kasih jadi 25. Jadi PBA-nya nanti akan naik ke atas. Nah, kayak gitu ya guys ya. Oke. Oke, hasilnya udah glowing parah ini mah ya guys ya. Oke. Tinggal Jos par Jos geng. Jok jokpar ngaco. Oke. Nah, untuk pergandanya di sini kita gunakan RX7 Racing ukuran 2000 rpm. Begitupun juga dengan versi VT-nya. Di sini kita pakai RX7 Racing ukuran 1500 rpm ya guys. Terus untuk rollernya di sini kita gunakan RX7 Racing juga andalan kita ukuran 13 gram nih besti. Untuk slidernya di sini kita ganti baru menggunakan Yamaha ya guys. Jadi langsung saja set buat mari kita lakukan pemasangan pada atek-atek persivitiannya, dimulai dari pergandanya terlebih dahulu ya guys ya. Setelah terpasang mari kita satukan antara kampas ganda dan puli slidingnya ya guys ya. Tahan pakai kaki buri kalian, terus kita pasangkan murnya ini nih besti. Oke, setelah secara keseluruhan semuanya sudah terakit, di sini kita pasangkan kembali antek-antek persivitiannya ke bak CVT-nya ini ya besti ya. Dan sekarang persivitian duniawinya sudah dilakukan perakitan secara keseluruhan nih besti. Mantap, mantap. Terakhir udah deh, tinggal kita pasangkan aja mangkok CVT-nya dan kita kencangkan baut mangkok CVT-nya ini nih besti. Dan terakhir tinggal kita pasangkan si bak CVT-nya ini ya guys. Terus kita kembalikan lagi filter box udaranya ke tempat dimana mereka berasal nih besti. Guys, jadi untuk si TB-nya ini tadi sudah kita lakukan pemasangan ya guys ya. Tapi mohon maaf tadi kita nggak upset karena nih mekanik kita terlalu satset wat-wat nih guys ya. Jadi cepet banget ini emang nih. Jadi bagi kita yang tag video atau nge-shoot video itu sering tinggalan gara-gara terlalu satset nih guys. Oke, jadi seperti ini ya guys ya. Oke, langkah terakhir tinggal kita lakukan scanning ECU untuk mengecek apakah ada sensor-sensor yang rungkat atau tidak. Dan alhamdulillah sensornya semuanya udah aman ya besti. Jadi langsung saja kita lakukan pemasangan joknya kembali. Dan langsung saja habis ini apa? Tentu saja mari kita apa? Kita test drive ya adik-adik. Oke guys, jadi sebelum kita pulangin motor ini ke pemilik motornya, kita lakukan test drive terlebih dahulu ya guys ya. Tadi tuh masuknya di jam 2 lewat berapa gitu, kita lupa guys. Dan sekarang selesai tuh di jam 5 kurang ya guys ya, 5 kurang 5. Oke, tanpa basa-basi kita langsung lakukan test drive ya guys ya. Oke guys, jadi sekarang kita lakukan test drive terlebih dahulu ya guys ya. Jadi motor ini keluhan awalnya apa aja sih Kang? Itu lama banget. Apanya? Itu lama banget. Cuman sekarang dia ini ya bisa dicabut. Jadi gak berfungsi. Oh. ABS-nya nyala terus ya? Ya, terus ini nyala juga. Oke. Tapi itu nggak masalah kan? Jadi motor ini sudah kita lakukan upgrade CVT ya guys ya, sekaligus servis rutin. Nah, dan sekarang tarikannya gimana Dang? Enak mas. Udah enak ya. Tadi kita udah bubut juga. Pokoknya udah enak dah nih motor dah. Kayaknya nih siap buat touring kali ini. Ini motor touring bukan ini? Ayah ini. Kayaknya pemilik motor suka touring ya. Oke guys, jadi seperti itu guys ya kurang lebih untuk test drive kali ini. Sekarang kita pulang ke bengkel dan kita kasih motornya ke pemilik motornya. Oke. Buat kita. Iya, jangan buat kita mah.
Oke guys, untuk total reparasi secara keseluruhan, nggak reparasi sih, upgrade CVT aja ya guys ya. Untuk total upgrade CVT dan pergantian beberapa part itu menghabiskan budget sekitar 1.075.000 ya guys ya. Udah semuanya. Oke, mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Josking Jospar gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gedek lu. Wahaha. Thanks for watching dan salam Josking Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.